Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Jadi video kali ini adalah video yang berisikan materi mengenai syarat-syarat pelaporan, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, dan dampak dari persyaratan pelaporan. Nah, video ini merupakan pemenuhan tugas dari tugas mata kuliah akuntansi perilaku. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Gregorius Sundalangi, ada Gabriel Tuyu, ada Frian Robot, dan juga ada Michael Bolung. Baik, materi yang pertama yaitu syarat-syarat pelaporan. Nah, syarat-syarat pelaporan yang pertama, ketepatan waktu. Biasanya pelaporan harus dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan. Misalnya, laporan keuangan harus diserahkan setiap kuartal atau tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua, ada ketelitian dan akurasi. Pelaporan harus dilakukan dengan tingkat ketelitian dan akurasi yang tinggi. Informasi yang dilaporkan harus benar dan lengkap agar memberikan gambaran yang tepat tentang situasi atas transaksi yang dilaporkan. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Pelaporan harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Ini termasuk peraturan pemerintah, peraturan industri, atau peraturan perusahaan. Yang keempat, ada format yang ditetapkan. Pelaporan biasanya harus disusun dalam format yang ditetapkan. Misalnya, pelaporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi tertentu seperti International Finance Reporting Standard atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principles. Yang kelima, pengungkapan penuh. Laporan harus mencakup semua informasi yang relevan dan diperuntukkan untuk dipublikasikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ini termasuk informasi keuangan, informasi operasional, informasi tentang risiko, dan lain-lain. Dan yang keenam, penandatanganan dan verifikasi. Pelaporan mungkin memerlukan tanda tangan atau verifikasi dari pihak yang berwenang, seperti manajemen eksekutif atau auditor independen, untuk menegaskan keabsahan informasi yang dilaporkan. Yang kedua itu bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Berikut adalah beberapa cara di mana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama itu ada kepatuhan hukum. Persyaratan pelaporan seringkali didasari pada peraturan hukum. Karena itu, entitas atau individu yang diwajibkan untuk melapor informasi cenderung akan berusaha mematuhi persyaratan tersebut untuk menghindari sanksi atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Selanjutnya, transparansi. Persyaratan pelaporan mendorong transparansi dalam operasi bisnis, keuangan, atau kegiatan organisasi. Melalui laporan keuangan yang lengkap dan akurat, pemangku kepentingan atau stakeholders seperti investor, pemegang saham, atau publik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kinerja atau risiko entitas tersebut. Oleh karena itu, pelapor cenderung akan berusaha untuk memberi informasi yang jujur dan akurat agar dapat membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Persyaratan pelapor juga dapat mengaruhi perilaku dalam hal pengelolaan risiko. Identitas atau individu yang harus melapor informasi mungkin akan lebih baik memperhatikan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang terkait dalam kegiatan atau operasi mereka agar dapat memberi laporan yang lebih baik. Selanjutnya ada efisiensi operasional, yaitu persyaratan pelaporan yang berlebihan atau berbelit-belit dapat menghasilkan beban administratif yang tinggi. Hal ini dapat mendorong pelaku bisnis atau organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka atau bahkan mengubah strategi bisnis mereka agar lebih mudah memenuhi persyaratan pelaporan yang diberlakukan. Selanjutnya ada inovasi, yaitu persyaratan pelaporan juga dapat mempengaruhi inovasi. Entitas atau individu mungkin akan mencari cara baru untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi agar dapat memenuhi persyaratan dengan lebih efisien atau memberikan informasi yang lebih berguna bagi pemangku kepentingan.
Dan yang terakhir itu ada reputasi dan kepercayaan. Kualitas pelaporan dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan entitas atau individu di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelapor mungkin akan berusaha untuk memberikan pelaporan yang berkualitas tinggi untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasi mereka di pasar atau dalam masyarakat. Dan yang ketiga, dampak dari persyaratan pelaporan. Dampak dari persyaratan pelaporan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari persyaratan pelaporan. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas. Persyaratan pelaporan mendorong transparansi dalam operasi bisnis keuangan atau kegiatan organisasi. Dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan, persyaratan pelaporan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami situasi sebenarnya dari entitas atau individu yang melaporkan. Hal ini memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang informasional. Informasi yang dilaporkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Misalnya, investor dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Persyaratan pelaporan seringkali mencakup pengungkapan informasi tentang risiko yang dihadapi oleh entitas atau individu yang melaporkan. Ini membantu pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ucapkan banyak terima kasih.